Oke. Saudara, tema kita menarik. Intrik dalam gereja. Tadi ada yang bertanya kepada saya, apa itu intrik? Ya, kalau kita lihat kamus, intrik itu begini. Cara-cara yang licik. Ya. Bisa ada intrik di dalam pemerintahan. Ada intrik di dalam perusahaan. Artinya cara-cara yang licik. Lalu cara-cara yang licik itu arahnya ada dua. Satu, untuk mencari keuntungan buat diri sendiri dan berani merugikan yang lain. Itu nomor satu, intrik. Arti yang kedua, bukan arti. Intrik tujuan yang kedua, mengamankan posisinya sendiri dan menjatuhkan posisi yang merasa mengganggu posisinya. Ya, itu intrik. Maka 100% kata intrik, ya, itu, maaf saya pakai kalimat ini, menjijikkan. Ya, buat Tuhan di dalam gereja kalau ada intrik-intrik itu menjijikkan. Sama sekali Tuhan gak berkenan. Dan intrik itu berasal dari neraka. Tolong dicatat ini. Maka itu saya ulangi lagi, ada dua tujuan utama intrik. Ada banyak, tapi ini tujuan yang terbesar di dalam gereja. Satu, mencari keuntungan buat diri sendiri, menjatuhkan yang merugikan yang lain. Mencari keuntungan buat diri sendiri, dengan istilah ini yang sering terjadi, menghalalkan segala cara. Yang kedua, buat intrik, buat gerakan yang licik untuk memperkokoh posisinya sendiri karena dia merasa tidak aman, maka dengan trik-trik yang licik dia menjatuhkan posisi saingannya. Saudara, di dalam gereja yang belum tahu dan tidak tahu apa yang saya mau katakan setelah ini, lebih baik gak usah cari tahu ya, janji ya, kotor. Nah, hampir semua ya, sidang-sidang sinode, ya, hampir semua sidang-sidang sinode gereja itu sudah terjadi intrik yang kotor dan najis. Sudah pakai politik uang. Orang-orang yang ingin terpilih jadi ketua sinode, ini urusan gereja loh saudara. Sudah bukan rahasia. Pendeta-pendeta yang diinapkan di hotel-hotel tempat acara sidang sinode ada, itu malam-malam sudah ada amplop yang berkeliaran untuk milih salah satu calon tertentu. Menjijikkan. Oke, kita tidak boleh. Saudara, apa yang kita mau perebutkan? Apa yang mau kita perebutkan di dalam pelayanan? Namanya aja pelayanan. Semuanya untuk Tuhan. Mari kita mulai intrik ini. Yohanes pasal 2. Ya, Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-13 mulai. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, dalam bait suci didapati Tuhan Yesus pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang, money changer, duduk di situ. Untuk apa? Begini loh. Ada 7 hari raya orang Yahudi. Ya, tapi yang paling besar itu Paskah. Paskah itu menandai bulan pertama bagi kalender Yahudi, yaitu keluarnya Israel dari Mesir. Yang malam sebelumnya ada domba Paskah yang disembelih, lalu darahnya dioleskan
ke ambang pintu atau kusen pintu. Kita ingat itu ya. Nah, ini hari raya terbesar. Maka wajib seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia wajib pulang ke Yerusalem. Kalau di Indonesia lebaran gitulah, ya. Nah, wajib pulang. Kalau Islam musim haji, hari raya haji. Nah, saudara, karena mereka perjalanan jauh dan ketika mereka sampai di Yerusalem, ya supaya mereka nggak repot-repot, maka mereka langsung, maksudnya baik, untuk menolong, ya. Mereka nggak perlu cari korban-korban di mana-mana. Sudah ada lembu di situ, ada kambing domba di situ, ada burung merpati di situ, ada money changer. Karena dari banyak bangsa, ya. Jadi mereka nggak perlu repot-repot yang datang dari negara-negara lain. Sudah ada penukar uang, ada lembu, sehingga mereka nggak perlu nuntun sapi korban dari rumah mereka, dari negara mereka. Apalagi zaman itu belum ada transportasi, semuanya jalan kaki atau naik kapal kalau dekat dengan pelabuhan. Nah, kan maksudnya baik supaya mereka nggak repot-repot maksudnya. Tapi ini motivasi yang salah. Mereka dagang tidak mencari Tuhan, tapi sibuk dengan uang, dengan bisnisnya. Itu yang Tuhan Yesus gak suka. Ayat selanjutnya, ya, 15. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Saya nggak baca ayat yang ke-16, tapi ayat 17. Ya, nanti 16 kita kembali. Nah, begini loh. Hari itu saya percaya kalau kita ada di situ hari itu, pasti sebagai murid-murid Yesus kita pikir, ini guru kita ini tadi malam mimpi apa? Kok pagi-pagi bisa marah seperti ini? Atau mungkin kita berpikir pakai umum, ini salah makan, ini pasti salah makan ini guru kita ini. Kok tiba-tiba emosi? Emosinya nggak main-main loh saudara. Buat cemeti dari lilitan tali-tali, wah ngamuk di bait suci. Saya percaya kalau kita di situ pasti ketakutan, pasti minggir juga. Ada apa ini? Guru kita kok seperti ini? Lalu ayat 17, ya, ayat 17 Yohanes 2. Ini luar biasa. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa, ya, bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, ini luar biasa. Nah, ini ada di dalam kitab Mazmur, ya, nubuatan. Ini ada dalam kitab Mazmur. Jadi karena Tuhan Yesus cinta rumah Bapanya, yaitu bait suci itu, maka terbakarlah, ya, ayat 12 Yohanes 2 tadi, cinta untuk rumahmu. Itu tertulis di kitab Mazmur. Itu membakar aku, menghanguskan aku. Aku gak rela rumah Bapakku dijadikan sarang penyamun. Aku gak rela. Nah saudara, ternyata intrik-intrik jahat ini di dalam gereja Tuhan sudah terjadi berapa ribu tahun yang lalu. Seharusnya kita belajar. Maaf, saya pakai kalimat ini. Hai para hamba Tuhan, hai para pelayan Tuhan. Kalau motivasi melayani itu cari posisi dan cari uang, maaf, lebih baik gak usah pakai kata melayani. Stop. Renungkan ini.
Jadi kalau motivasi kita salah di dalam melayani, ya, yang ngikuti Facebook, kalau ya ini sering gangguan, saudara bisa pindah ke Instagram @official Daniel Alexander. Atau saudara mau gabung dengan Zoom, kalau masih cukup, ya, nanti saya tulis sebentar ya. Sebentar saya cari dulu ID-nya ya, ID-nya. Ya, sebentar ya. 585 berapa? 732 9318 ya. Oke, passwordnya, password saya langsung aja. Iya, 777 ya, 585 732 9318. Oke, ya, kalau saudara mau ganti, ya. Oke, baik. Oke, saya lanjut ya. Tuhan Yesus tolong kita belajar. Nah, kalau saudara, maaf saya harus ngomong ini, ingin cari posisi dan ingin cari kekayaan, ya, lebih baik jangan bilang aku mau melayani. Jangan. Lebih baik saudara langsung kerja dah, bisnis sekalian. Ya, maka itu saudara, ketika orang mencari posisi dan mencari uang di dalam gereja, dalam pelayanan, ini yang merusak. Maka itu saya katakan, kalau memang ingin cari posisi dan cari uang, maaf, lebih baik nggak usah bilang pelayanan. Sekalian aja saudara bisnis, sekalian aja saudara cari posisi di luar. Karena ini konsep yang penting daripada merusak pekerjaan Tuhan. Setuju ya saya ngomong ini? Nah, saudara lihat ayat 16, Yohanes 2 ayat 16. Saya kaget saudara. Kagetnya kenapa? Begini kata Tuhan Yesus, Yohanes 2 ayat 16. Ini mengerikan. Dan sepertinya tidak sedikit hamba-hamba Tuhan dibutakan konsep ini. Ayat 16 Yohanes 2. Kepada pedagang-pedagang merpati. Ingat, yang berdagang gak cuma penjual merpati. Ada pedagang lembu, ada pedagang kambing domba, ada money changer, penukar uang. Tapi mengapa yang Tuhan Yesus sebut secara tegas, implisit, jelas, itu hanya kepada pedagang-pedagang merpati. Tahun 70-an saya mendapat rahasia jawaban ayat ini. Saya kaget saudara. Kenapa hanya kepada pedagang-pedagang merpati dia buat ini? Begini ayat 16 Yohanes 2. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara, saya percaya kalau kita ada di situ sebagai pedagang merpati, kita harus protes. Rabi, kan orang Yahudi manggil Yesus itu Rabi. Rabi, kenapa cuma kami pedagang merpati yang kau sebut yang kemarin? Kok yang lain tidak? Cuma kau jungkir balikkan saja. Usir semuanya. Kenapa hanya kepada pedagang merpati? Dengarkan penjelasan Roh Kudus ini. Ini intrik yang paling jahat saudara. Di dalam gereja Tuhan. Roh Kudus menolong kita.
burung merpati itu lambang dari Roh Kudus. Ya, saya ulangi, burung merpati itu lambang dari Roh Kudus. Ternyata ini jawabannya. Bukankah sekarang di dalam gereja, maaf, apalagi gereja yang menekankan urapan minyak, ya, bukankah sekarang di dalam gereja sudah kelihatan jelas burung merpati itu lambang Roh Kudus? Saudara, kita melihat dengan jelas, tidak sedikit gereja-gereja karismatik dengan khotbah-khotbah yang wah tentang urapan, kan merpati itu lambang Roh Kudus. Saudara dengar, saudara perhatikan. Ini intrik yang paling jahat di dalam gereja. Ketika orang sibuk memperjualbelikan Roh Kudus, minyak urapan. Maaf, saya harus ngomong. Di Indonesia ini punya tren, ya punya punya kecenderungan. Datanglah hamba-hamba Tuhan dari Malaysia. Maaf, saya harus sebut negaranya karena memang itu terjadi. Nah, rata-rata hamba-hamba Tuhan yang datang ke Indonesia dari Malaysia, rata-rata itu menyebut jabatannya nabi. Saya nggak tahu kenapa. Nah, ini ada yang tanya, pintu, jendela, tembok, dan lain diurapi dengan minyak. Apa dibenarkan enggak? Tidak. Yang berkuasa bukan minyak itu, goblok. Maaf saya berkata, marah saya. Yang berkuasa itu kekudusan kita. Kalau saudara dan saya hidup kudus, hidup benar, hidup taat kepada Tuhan, maka setan gak berani masuk ke rumah kita. Bahkan saya katakan kepada saudara, sirami rumahmu, tembok rumahmu, pintu jendela rumahmu dengan minyak berliter-liter. Kalau hidup yang punya rumah gak benar dan gak kudus, minyak itu cuma bikin kotor rumahmu, tahu? Ini ada yang tanya di Instagram saya. Karena itu pengajaran yang ngawur. Apakah saudara pikir kalau sudah ada minyak urapan terus setan gak berani masuk? Justru kebalik. Saya mau berkata kepada saudara, minyak urapan itu mengundang setan. Karena bagi setan-setan saling ngomong, kalau ada rumah yang pakai olesan-olesan minyak, cepat masuk. Itu rumah teman kita. Catat kalimat ini. Maka itu kalau saudara masa dinding rumah diurapi, pintu jendela pakai minyak, enggak. Yang membuat Tuhan bertakhta di rumah kita, di hidup kita, kalau yang punya rumah hidup benar, hidup kudus, hidup taat kepada Tuhan. Maka itu bawalah minyak berliter-liter minyak goreng ke gereja yang katanya ada urapan. Suruh doakan pendeta saudara. Terus sirami rumah saudara dengan minyak. Maka yang datang setan-setan memperjualbelikan burung merpati, Roh Kudus. Nah, hamba-hamba Tuhan dari Malaysia ini, karena saya pernah lihat sendiri, saya diajak teman saya pengusaha, kebetulan saya hari itu lagi kosong, gak ada pelayanan. Loh, saya kaget. Katanya mau ke pelayanan, kok ke restoran? Bukan full gospel. Maka duduk di meja besar, ya, restoran Chinese ini. Datang berapa hamba-hamba Tuhan dan ada datang berapa pengusaha. Para pengusaha ini dan sudah bawa amplop-amplop dan di situ ada hamba Tuhan dari Malaysia. Saya pikir ngapain? Ternyata hamba Tuhan ini berdoa
lalu menubuatkan satu persatu. Akan dibawa kaki para rasul sebagai persembahan untuk pekerjaan Tuhan zaman itu. Nah, suatu hari datang suami istri. Ini mengerikan sekali. Tuhan kan gak minta. Nah, jadi saudara, yang membuat Ananias dan Safira mati di tempat bukan karena jumlah uangnya yang dikurangi. Tidak. Sebab Tuhan kita tidak mata duitan. Yang membuat Ananias dan Safira mati karena mereka menipu Tuhan. Tolong catat, karena mereka menipu Tuhan. Jadi bukan jumlah uangnya, tapi karena mereka menipu Tuhan. Ini yang berbahaya. Ya, saya nggak tahu ini memang ada sinyal gangguan Instagram, Facebook. Sabar dulu. Ya, saya akan berusaha untuk bicara dengan pelan-pelan. Jadi lagi sekali intrik yang dilakukan oleh Ananias dan Safira itu bukan soal jumlah uangnya yang dikurangi, tidak, tapi motivasinya. Mereka menipu Tuhan. Ini masalahnya. Karena mereka menipu Tuhan, ya hukumannya nggak main-main. Ya, jadi saudara, dengan dua peristiwa ini, Yohanes 2 dan Kisah Rasul 5, maka kita tahu jangan kita membuat intrik dalam pelayanan atas nama Tuhan. Itu kejahatan, itu menjijikkan bagi Tuhan. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana pelayanan itu? Motivasi kita di dalam pelayanan itu yang paling penting. Saya ulangi lagi, motivasi kita di dalam pelayanan itu yang paling penting. Motivasinya apa? Nah, ini yang kita harus pelajari dalam hidup kita. Motivasi. Ya, semuanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, motivasi yang paling jelas tercatat. Kita buka Filipi 2 ayat 21. Filipi 2 ayat 21. Supaya tidak ada intrik, ya kelicikan di dalam pelayanan kita, maka kita harus ngecek lewat ayat ini. Filipi 2 ayat 21. Mari kita lihat, ya. Oh, terima kasih Bapak. Filipi 2:21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, semua bentuk kata pelayanan, saya ulangi, semua bentuk kata pelayanan, kalau motivasinya untuk kepentingan Kristus Yesus, kerjakan itu sekuat tenaga dan tanpa ragu-ragu. Berarti kita benar. Karena untuk kepentingan Kristus Yesus. Ya, saya baca untuk yang Facebook, Filipi 2:21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri,
bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi saudara, untuk mendeteksi, untuk memeriksa, untuk mengecek, untuk membuktikan, untuk meyakinkan, untuk mengetahui apakah pelayanan kita ini murni untuk Tuhan atau tidak, maka tiap kali kita mengerjakan apa saja, kecil maupun besar, harus kita cek ini untuk siapa, ini untuk kepentingan siapa. Begitu kita yakin, kita tahu jelas bahwa yang kita kerjakan hanya untuk kepentingan Tuhan Yesus, lakukan dengan sekuat tenaga, tanpa ragu-ragu, tanpa takut. Pasti pekerjaan Tuhan yang diuntungkan. Tapi yang menakutkan, ayat ini berkata sebab semuanya. Pertama saya belajar ini, kalau semuanya, oh Tuhan ampuni, termasuk saya juga. Ya, kalimatnya, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Tuhan ampuni. Berarti kalau semuanya kan termasuk saya juga. Tuhan tolong, saya nggak berani. Maka itu saudara, ketika tahun 70-an akhir Tuhan memberi saya pewahyuan Yohanes 2 tadi. Maka tahun 82 saya nggak akan lupa. Tahun bulan Desember. Tuhan tuh berkata begini, 2 kalimat yang selalu saya jadikan pegangan sampai hari ini, supaya saya nggak mau ada intrik dalam pelayanan saya. Apa itu? Selalu ngecek. Hidup ini untuk melayani, atau melayani itu untuk hidup. Terima kasih Jen dari Sydney menulis itu. Jadi kalau semua yang kita kerjakan itu untuk kepentingan Kristus Yesus, jangan ragu-ragu, maju terus. Kalau kita selalu ngecek hidup ini untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Kalau hidup untuk melayani itu benar. Tapi kalau melayani untuk hidup itu cari nafkah lewat pelayanan. Bahaya sekali. Saudara, saya masih ingat selalu salah satu teman saya sudah meninggal, hamba Tuhan. Cukup banyak yang kenal di generasi itu. Bapak Obaja Rawan. Bapak Obaja Rawan. Dari Surabaya lalu pindah ke Ungaran, terus ke Semarang. Sekarang keluarganya masih ada di Semarang. Pernah suatu kali dia memperingatkan kami semuanya. Zaman itu sekarang sudah beda. Biasanya kalau ada hamba-hamba Tuhan, maaf ini zaman itu lagi perlu duit, maka langsung mikir, aku kontak siapa ya? Temanku pendeta gereja mana ya yang mengundang aku? Kadang-kadang juga zaman itu licik, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan nggak apa, tiba-tiba datang pas kebaktian minggu. Nah, biasanya sesama teman, sungkan. Jadi gembala yang ketempatan dia ada pendeta dari kota lain datang, itu merasa sungkan biasanya. Ya. Terus apa? Ya karena sudah datang di kebaktian. Karena teman ini dulu sesama hamba Tuhan itu begitu. Ya, hamba Tuhan dari kota lain berangkat ke kota lain dan ke gereja temannya pas hari Minggu atau Sabtu malam. Ya masa diusir? Ya udah. Nah, di antara gereja masa itu langsung tahu. Oh, kalau dia datang tiba-tiba begini pasti minta pelayanan.
Nah, yang punya rumah juga merasa segan. Ini sesama hamba Tuhan ya. Akhirnya nggak mau dikasih pelayanan. Dan maaf. Ya namanya sudah melayani. Maka selesai pelayanan kan dapat amplop. Maaf. Nah ini intrik. Nah Pak Obajarawan pernah berkata begini kepada kami waktu itu. Ingat ya. Kalau suatu hari kamu sedang butuh duit. Tiba-tiba kamu ingat. Aku mau coba ke gereja temanku itu. Karena mau dapat amplop. Maka Pak Obajarawan berkata, dalam nama Yesus, lebih baik katakan kepada dirimu sendiri, hai Daniel, lebih baik aku lapar daripada aku keliling pelayanan supaya dapat amplop. Kata-kata itu saya ingat sampai hari ini. Maka itu saudara penting sekali dalam kehidupan kita. Motivasi pelayanan kita itu kudus, murni. Tidak boleh ada motivasi yang tersembunyi. Tolong catat kalimat ini. Tidak boleh ada motivasi yang tersembunyi. Kalau kita pelayanan harus murni. Nah, supaya tidak ada intrik, nggak ada kelicikan dalam hidup kita, kita baca Kisah Rasul 23 ayat 1. Kisah Rasul 23 ayat 1. Ini Paulus sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama. Paulus berkata, hei saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Saudara, maka itu ayo mulai hari ini seperti Paulus ini, dalam hidup panggilan dan pelayanan kita, kita harus menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, jadi Kisah Rasul 23 ayat 1. Paulus berkeputusan ya, menjaga hati nuraninya tetap murni di hadapan Tuhan. Maka kalau saudara dan saya bisa menjaga kemurnian hati kita, hati nurani ya, percayalah dalam hidup panggilan dan pelayanan kita gak akan ada intrik-intrik yang licik dan jahat. Tidak ada. Terima kasih Tuhan untuk panggilan yang luar biasa ini. Terima kasih pada Roh Kudus bisa menjaga hati nurani kita yang murni ini. Ya, supaya tidak ada kelicikan iblis, nggak ada intrik yang masuk ke dalam kehidupan kita. Indah ya kalau seperti itu. Ya. Mari kita lanjutkan. Surat Timotius ya. Surat Timotius 1 Timotius pasal pertama ayat 18 mulai. 1 Timotius 1 mulai ayat 18 sampai 20. Wih, menakutkan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman
dan hati nurani yang murni. Timotius adalah pelayan yang termuda dalam sejarah gereja perjanjian baru. Perjuangkan perjuangan iman yang baik dengan hati nurani yang murni. Nah, lihat ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Oh, menyedihkan sekali. Beberapa orang telah menolak perjuangan mereka untuk mempertahankan hati nurani yang murni. Dan karena itu, masih 1 Timotius 1 ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu ini menyedihkan, kandaslah iman mereka. Tahu kata imannya kandas? Ya sudah, nggak bisa jalan lagi. Kapal yang sudah kandas pasti rusak karena bawahnya, lunasnya istilahnya kapal sudah kegosok dengan karang dan biasanya sudah nggak kuat lagi. Bahaya kalau berlayar. Ayat 20, di antaranya ada Himenius dan Alexander yang telah Tuhan tolong jangan terjadi. Yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Nah saudara, ini yang terjadi di dalam pekerjaan Tuhan. Ada buku saya diterbitkan oleh Andi Offset. Judulnya menarik, Intrik dalam Gereja. Dan buku itu, maaf, tapi ini fakta. Buku itu membuat sakit beberapa hamba Tuhan, teman-teman saya. Ya saya bilang, ini kenyataannya. Nah, salah satu yang saya tulis, ya lewat khotbah saya dibukukan. Ternyata sekarang ini setan-setan itu nggak ada di kuburan. Kaget mereka. Ya. Lalu setannya pindah kemana? Setannya pindah ke gereja semua sekarang ini. Ya. Jadi penerbit Andi Offset di Jogja pernah menulis buku saya, Intrik dalam Gereja. Ketika buku itu terbit, ada berapa teman saya pendeta nggak suka. Ada yang nelpon saya. Saya bilang, kan saya nggak nyebut nama, ya, maka itu nggak usah ada yang tersinggung karena saya nggak nyebut nama kok. Nah, saudara, menyedihkan sekali. Saya berkata begini, sekarang ini di kuburan nggak ada setan. Loh, kemana? Setannya pindah ke gereja semua. Orang tambah marah lagi. Loh, kenapa setan bisa pindah ke gereja? Ini loh buktinya, maaf ya. Di mana ada orang bertengkar karena uang, adanya di kuburan atau dalam gereja. Maaf. Jawabannya dalam gereja. Di mana ada orang bertengkar karena rebutan kedudukan, karena rebutan posisi. Ingat minggu yang lalu di Bogor, aduh malu saudara. Ada gereja tengah kebaktian minggu. Datang sekelompok orang. Dikira pengacau. Ternyata anggota gereja itu sendiri. Ada yang bawa senjata tajam lagi. Membubarkan kebaktian. Ini di Bogor minggu yang lalu. Di tengah-tengah kebaktian datang segerombolan orang. Ternyata anggota gereja itu yang hari itu ada pelantikan pendeta baru. Tapi yang lama gak setuju. Masuk TV, ribut, malu sekali. Terus ada yang ketangkap bawa senjata tajam lagi. Ini loh gereja. Maka itu kita harus bertobat. Dan maaf,
gereja ini yang satu sinode seringkali ribut. Nah, ini bukti motivasi yang salah di dalam pelayanan. Maka itu saya berkata, di kuburan sudah nggak ada setan. Setannya pindah ke gereja semua. Karena di dalam gereja sering bertengkar karena duit, sering bertengkar karena posisi. Jangan tersinggung ya saya ngomong ini, tapi itu fakta. Terus bagaimana supaya kita nggak terjebak dalam intrik? Ya, tadi kita sudah baca Filipi 2 ayat 21. Lalu kita sudah baca sikap hidup Paulus dalam Kisah Rasul 23 ayat 1. Kita sudah baca 1 Timotius 1 ayat 19. Jaga kemurnian hati kita. Jaga motivasi kita. Hidup ini untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Lalu yang berikut. Biarlah masing-masing kita tahu posisi panggilan kita. Kalau saudara dan saya tahu posisi panggilan kita, ya, maka kita nggak akan ada intrik dalam pelayanan. Saya ulangi, kalau saudara dan saya tahu posisi panggilan kita, maka nggak ada intrik-intrik dalam pelayanan. 1 Korintus, Roma 12 dulu, ya, Roma pasal 12. Ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu, terima kasih Bapak. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bagus. Jangan pura-pura. Orang yang punya motivasi tersembunyi pasti jadi munafik dan pura-pura. Kalau sudah pura-pura dan munafik, nah intriknya pasti keluar. Motivasi tersembunyinya pasti keluar. Ya, jauhi yang jahat. Jangan ada intrik-intrik. Lakukanlah yang baik. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, masih Roma 12, sekarang ayat yang ke-11. Ya, Roma 12 sekarang ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Yahweh. Ini yang membuat intrik tidak terjadi di dalam hidup kita. Jelas ya? Masih pasal 12 ayat yang ketiga. Ya, ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi orang yang tidak mengerti posisi panggilannya di dalam tubuh Kristus dan dia merasa, kok aku rendah ya, nggak seperti orang itu posisinya tinggi, maka orang itu bisa buat intrik di dalam gereja, menunjukkan aku lebih bisa, aku mampu. Nah, ini jahat. Ya, Roma 12 ayat 3. Saya baca lagi. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu menganggap dirimu, janganlah kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa
sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepadamu masing-masing. Ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Beda-beda setiap anggota. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Diulangi lagi, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ya, masih Roma 12, ini ayat 8. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oh Tuhan, tolong kami dalam nama Yesus. Kalau saudara dan saya hidup sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan karunia kita masing-masing yang berbeda-beda. Nanti baca lagi ya Roma 12 mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Jelas sekali. Kalau masing-masing kita tahu posisi dan panggilan kita, maka saudara dan saya tidak perlu iri hati terhadap yang lain. Lalu terjadi intrik untuk saling gosip, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Jahat sekali. Indah bukan kalau kita sadar posisi anggota tubuh Kristus dalam hidup kita. 1 Korintus 12. 1 Korintus pasal 12. Mari kita lihat ini. 1 Korintus pasal 12. Ya. Mulai ayat 1. Kalau firman ini kita lakukan, nggak akan ada kelicikan dalam pelayanan kita. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. 1 Korintus 12 mulai ayat 1. Kamu tahu ayat 2 sekarang, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Tuhan, ya, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini yang mengatur semua karunia pelayanan kita. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Saudara perhatikan. Ada banyak karunia, tapi satu roh. Ada macam-macam pelayanan, tapi satu Tuhan. Maksudnya, kalau saudara dan saya dipanggil jadi tangan kanan, ya jadilah tangan kanan. Jangan iri hati kepada tangan kiri. Kalau kita dipanggil jadi telinga, ya jadilah telinga. Jangan pengen jadi hidung. Itu pengajaran ini. Sehingga kita gak ada intrik, gak ada iri hati, gak ada saling menjatuhkan.
Ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, mujizat dalam pelayanan ada. Tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Maka itu gak perlu ada intrik. Kita harus tahu bagian kita. Saya lompat. Ayat 12. 1 Korintus 12. Ayat 12. Judulnya bagus. Banyak anggota, tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu. Badan kita ya satu. Dan atau tapi, kata ini lebih bagus. Tapi anggota-anggotanya banyak. Satu tubuh, anggotanya banyak. Dari kepala ada otak. Otak dibagi lagi, otak besar, otak kecil. Dari otak dibagi lagi tempurungnya, tengkoraknya. Dibagi lagi saraf-sarafnya. Wah, banyak. Kepala ini ada mata, ada telinga, ada alis, ada hidung, ada bibir, ada gigi, ada lidah, ada rongga mulut, terus sampai ke tenggorokan. Ada tonsil, ada macam-macam. Woi, banyak sekali saudara. Terus sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Perhatikan kalimat ini. Demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, ayat 14 ini perhatikan, ini kuncinya. Ya, 1 Korintus 12 ayat 14 ini. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Lagi sekali, satu tubuh ini gak cuma terdiri dari mata saja, telinga saja, tapi dari banyak anggota. Jadi penjelasan Roma 12 dan 1 Korintus 12 ini jelas. Karena waktu ya saudara, saya gak baca semua, tapi nanti bagi yang belum pernah tahu, ada struktur pelayanan tubuh Kristus yang luar biasa. Di 1 Korintus 12 ini, wah, luar biasa. Dirinci, diatur. Masing-masing punya perbedaan tugas dan tanggung jawab. Saya ulangi, di dalam Roma 12 dan 1 Korintus 12 ini diatur begitu rupa. Tugas pelayanan kita berbeda-beda. Ya. Coba saya pilih salah satu ayat saja. Ayat 21 contohnya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Wih, sombong sekali. Kalau mata sedang kelilipan atau gatal, terus nggak butuh tangan, maaf. Masa mau digosok pakai kaki? Maaf ya. Ini ilustrasi ayat 21. Ya. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Wih, sombong sekali. Nah, sekarang kalau kepala, memang otak di sini, mata di sini, telinga di sini, semuanya bagian penting. Terus nggak butuh kaki. Lalu kepala mau ngelihat ini, ngelihat itu, jalannya kemana, pakai apa? Kalau nggak pakai kaki. Maka itu saudara, kalau gereja mengerti dan dikuasai oleh firman Tuhan, nggak ada intrik. Ngapain pakai intrik? Ngapain pakai kelicikan, rebutan posisi dan rebutan uang? Untuk apa? Kalau masing-masing kita tahu bagian kita. Ya, maka itu gereja supaya nggak ada intrik. Lihat tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki kita. Bentuknya beda, mata, hidung, telinga, mulut, jantung, paru-paru, lever, beda semuanya. Empedu, pankreas.
Letaknya juga beda. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di perut, ada yang di kaki. Ini loh yang kita mau pelajari. Nggak perlu ada intrik, nggak perlu ada kelicikan. Ya, jadi masing-masing harus tahu posisinya ada di mana. Setelah tahu posisinya ada di mana, ketahui fungsinya. Begitu kita masing-masing tahu fungsi dan posisi panggilan Tuhan dalam hidup kita, percayalah kita nggak perlu saingan dan saling iri hati satu dengan yang lain. Betul? Ini keren sekali. Maka kita bersama-sama maju sebagai satu tubuh Kristus untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi. Ayat terakhir, Hakim-Hakim 5 ayat 20. Wah, ini luar biasa. Di hari kemenangan, kepahlawanan Deborah, satu-satunya hakim wanita yang tertulis, ada satu bait lagu yang unik. Ya, Hakim-Hakim 5 ayat 20. Begini. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Saudara, pertama saya baca ini lucu. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Apa bahasa ilmiahnya peredaran bintang? Orbit. Ya. Nah, hebatnya siapa bintang-bintang? Keturunan Abraham seperti bintang di langit banyaknya. Berarti saudara dan saya adalah bintang-bintangnya Tuhan. Kalau saudara dan saya tahu orbit panggilan dan pelayanan kita, kalau saudara dan saya tahu posisi dan fungsi panggilan dan pelayanan kita, maka nggak ada bintang saling tabrakan, karena masing-masing tahu orbitnya. Terpujilah Tuhan kalau dalam panggilan hidup kita, saudara dan saya tahu orbit masing-masing. Jalan di orbitnya. Nggak usah iri-hati, tolak-toleh kepada orbit yang lain. Nanti tabrakan. Maka itu lucu kalau pakai intrik di dalam pelayanan. Ngapain? Tugas kita beda, panggilan kita beda, fungsi kita beda. Tapi Tuhannya tetap satu, permuliakan Dia.